Kegiatan berburu gambar dunia aviasi atau penerbangan merupakan salah satu cara bagi para pencinta pesawat terbang dalam menyalurkan hobinya. Para pemburu gambar pesawat ini biasa disebut spotters. Pesawat menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat. Perusahaan maskapai pun terus berlomba memberikan pelayanan maksimal kepada calon penumpang dengan menambah jumlah penerbangan, memperluas jangkauan, serta menghadirkan teknologi terkini di pesawat. Seiring dengan perkembangan tersebut, jumlah penggemar pesawat di Indonesia juga terus bertambah. Tak hanya sebatas alat transportasi, pesawat juga dijadikan objek fotografi. Jumlah para pemburu gambar pesawat atau sering disebut spotters terus bertambah dari waktu ke waktu dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan diantaranya sudah memiliki komunitas. Banyaknya komunitas spotters yang tersebar mendorong Theodorus Aji dan Benny Manurung untuk mendirikan satu wadah besar bagi seluruh spotters. Awalnya gagasan ini muncul dari aspirasi para spotters dari berbagai daerah lewat grup percakapan WhatsApp. Suara dari para spotter kita kumpulkan satu-satu dari berbagai daerah, sehingga kemudian kita membentuk semacam wadah yang belum resmi waktu itu hanya melalui media grup WhatsApp ya. WhatsApp itu setelah itu ide-ide kita tuangkan di situ, konsep gimana komunitas ini, dan akhirnya kita sepakati, kemudian akhirnya kita bentuk kepengurusan pertama waktu itu. Ide pembentukan Komunitas Fotografi Aviasi Indonesia atau KFAI disambut baik oleh para spotters. Salah satu alasannya ialah kejelasan hukum yang dimiliki karena aktivitas yang bersinggungan dengan keamanan bandara. Memfoto pesawat itu kan di daerah, biasanya itu namanya bandara itu daerah restricted area, dan kadang-kadang namanya penerbang itu sesuatu yang sensitif. Jadi kalau ada pergerakan, ada semacam kegiatan yang dianggap mencurigakan, itu bisa menimbulkan kecurigaan lah dari otoritas bandara. Nah makanya karena dari kegiatan yang bersifat gray area ini kita mau legalkan, kita buat dengan dasar hukum yang ada gitu kan. Untuk menjadi anggota KFAI, para calon anggota harus mengikuti perekrutan terlebih dahulu. KFAI memiliki serangkaian kriteria untuk para anggotanya, seperti menyukai dunia aviasi, aktif di media sosial, dan wajib berusia minimal 14 tahun. Dalam struktur organisasi, KFAI terbagi menjadi 15 wilayah, dengan masing-masing memiliki koordinator. Para koordinator bertanggung jawab untuk mengawasi anggotanya agar tetap tertib saat berburu foto. Untuk peraturan saat hunting sih lebih karena kita harus safety-nya untuk baik untuk diri kita sendiri maupun sekitar. Dan yang kedua kita juga harus mematuhi dari otoritas bandaranya sendiri bagaimana. Ya kan di situ juga ada beberapa wilayah-wilayah. Kita harus mematuhi seperti itu. Di Jakarta, lokasi yang biasa digunakan spotters untuk berburu gambar pesawat ialah area Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Biasanya para spotters ramai berburu foto aviasi di hari libur atau pada momen pesawat yang dinilai jarang ada di langit Indonesia terpantau di radar. Meski sudah memiliki payung hukum, namun kehadiran para anggota KFAI awalnya kurang disambut baik oleh petugas keamanan bandara. Alasannya, mereka seringkali mendapat teguran karena kegiatan yang dianggap mencurigakan maupun mengganggu keamanan. Kalau sama kayak security bandara sih sering gitu. Ya ini sih miskom lah, masih ada agak-agak miskom. Jadi mungkin karena security juga curiga sama kita, ngapain kita bawa kamera di luar bandara gitu.
Masing-masing spotters memiliki selera pesawat yang berbeda untuk dijadikan objek foto. Mereka biasanya sangat antusias terhadap pesawat yang dianggap jarang terlihat di bandara Indonesia. Yuan Mulyadi misalnya, ia sempat mengabadikan pesawat yang digunakan Perdana Menteri Jepang ketika berkunjung ke Indonesia. Waktu Perdana Menteri Jepang ke Jakarta, Yoshihide Suga, itu dia membawa 2 pesawat 777 dari Jepang yang sifatnya cukup langka bagi kami para spotter, karena itu tidak mungkin seorang Perdana Menteri itu bisa datang ke Jakarta atau ke Indonesia tuh dalam waktu cepat gitu, seperti itu. Kadang-kadang juga foto-foto pesawat yang sudah mau di retire atau sudah di scrap, itu contohnya seperti Boeing 747-400. Untuk memudahkan berburu, mereka menggunakan aplikasi Flight Radar. Aplikasi ini memberikan informasi penerbangan yang akan tiba maupun lepas landas di wilayahnya. Hasil fotografi pesawat yang didapat dipublikasikan di akun Instagram masing-masing anggota. Selain itu, akun resmi KFAI di Instagram juga aktif memposting ulang karya para anggota. Tingginya jumlah spotters di Indonesia membuat pertumbuhan KFAI dinilai sangat menjanjikan. Eksistensi KFAI juga sudah mulai dikenal oleh banyak institusi aviasi di Indonesia. Bahkan KFAI sudah beberapa kali dilibatkan dalam beberapa kegiatan aviasi. Tak hanya sebagai wadah para spotters berburu foto aviasi, KFAI juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Tim Liputan JPM TV Jakarta.